Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang sangat saya banggakan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk melakukan rescheduling mata kuliah manajemen strategik pada hari ini yang semula dijadwalkan pada hari Senin siang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan korporasi, ya. Jadi hari ini materinya tidak begitu banyak, tapi butuh konsentrasi, dan sekaligus pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa matriks yang biasa digunakan oleh perusahaan korporasi untuk mengelola anak-anak perusahaan, ya. Jadi namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh presenter yang sudah membantu saya tentunya untuk membuat slide presentasi yang bertujuan untuk memudahkan para sahabat, teman-teman semua, anggota kelas untuk mempelajari dan memahami materi yang kita bahas. Namun sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut lagi, kebetulan pada hari ini kita berada di kelas C, ya, tuan rumah, ya. Walaupun ini saya lihat sudah dari beberapa anggota kelas, ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, tapi karena ini tuan rumahnya adalah kelas C, maka mungkin nanti saya akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan teman-teman yang sudah menyusun PPT presentasi dari kelas C, ya. Sebenarnya saya ingin menyapa semuanya, ya, tapi karena saya yakin ini waktunya juga tidak banyak, teman-teman juga saya yakin ada banyak kesibukan, mungkin mengerjakan tugas mata kuliah yang lain seperti itu, ya. Jadi di sini ada Mas Maulana, Mbak Neni, Mas Rizky, kemudian Mas Muhammad Arinal Haq, ya. Jadi nanti kalau misalkan ada di di grup ini atau mungkin di Zoom ini nanti bisa respon. Dan seperti biasa saya mohon izin mengingatkan, tolong nama yang ada di Zoom-nya diberikan kelas supaya ini sudah saya record sekaligus nanti untuk keaktifan teman-teman. Jadi nama duluan, ya, kelas duluan, ya. Jadi A underscore kemudian namanya seperti itu, ya, nggak usah NIM, namanya aja. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini sudah urut, ya. Baik. Sebelum itu mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Yang di depan ininya, ya, kelasnya, ya, bukan NIM-nya, ya. Dan saya juga berharap kalau tidak memberatkan, ini ada Cak Arman, ya. Cak Arman tolong bantu. Oh ya, nggak usah. Nanti saya kirimin ya. Recordnya biar saya nanti tolong dibantu untuk upload, ya. Oke, siap, Pak. Oke. Baik, jadi begini teman-teman, ya. Ini saya agendakan hanya 30 menit, ya, biar teman-teman juga tidak terlalu lama berada di ruang virtual, di dunia maya.
seperti judul yang sudah tercantum di dalam RPS ya. Setelah kemarin kita membahas business level strategi atau strategi yang berada di level bisnis, artinya apa sih Pak yang membedakan antara business level strategi dan corporate level strategi? Ya, yang paling fundamental perbedaannya adalah jika business level strategi itu adalah strategi yang harus diupayakan atau strategi yang harus didesain, dirumuskan, dan dieksekusi oleh perusahaan. Ya, perusahaan tentunya perusahaan yang menjalankan bisnis atau single bisnis ya. Kata kuncinya ada di single bisnis. Apakah dia melakukan low cost leadership, atau dia melakukan diferensiasi, atau dia melakukan fokus ya, strategi fokus. Apakah dia fokus ke cost leadership ataukah dia fokus ke diferensiasi. Nah, kalau sudah masuk ke corporate level strategi, ini adalah strategi yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh induk perusahaan atau holding company. Kita waktu itu sudah pernah berdiskusi, ya ada beberapa contoh perusahaan korporasi, contohnya Transcorp, ya. Apa namanya? Ini salah satu perusahaan yang bergerak di banyak bidang dan punya anak perusahaan. Jadi sederhananya diskusi kita pada pagi hari ini mengarah kepada apa yang harus dilakukan oleh holding company atau perusahaan korporasi dalam menjaga, ya, mengembangkan, merawat, dan tentunya memastikan keberlangsungan hidup dari anak-anak perusahaannya, gitu. Jadi ibarat kata perusahaan itu juga adalah makhluk hidup yang ingin tumbuh besar, ya. Ya, jadi ini harus dikelola. Nah, bagaimana mengelolanya? Tentunya nanti akan ada beberapa solusi yang ditawarkan dari referensi buku yang kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman dan menjadi referensi utama bagi para presenter untuk membuat materi presentasi. Ada 3 matriks, ini langsung to the point ya. Ada 3 matriks yang akan kita singgung pada kesempatan kali ini. Saya ingin bertanya dulu ke Mas Maulana, matriks yang pertama apa Mas yang ingin kita bahas? Oke, nggak ada. Mbak Neni Febriastuti. Matriks apa Mbak yang pertama kali akan kita bahas? Strategi arah, Pak. Matriks. Oh, matriks. Matriks. Matriks kan ada 3 matriks yang akan kita bahas. Yang ada di slide juga ada 3 matriks. Matriks yang pertama yang akan kita bahas, matriks apa Mbak? Stars. Nah, itu namanya matriks apa itu? Yang ada stars, yang ada dog. Portofolio. Matriks? Portofolio bisnis. Ya, betul. Semuanya kan karena terdiri dari beberapa bisnis, maka namanya portofolio bisnis. Tapi namanya tidak itu. Saya kasih clue ya. B dari B. Metrik BCG. Nah, jadi metrik BCG atau BCG metrik ya. Apa singkatan dari BCG Mbak Neni? Boston Consulting Group. Ya, Boston Consulting Group Matrix ya. Jadi ada konsultan bisnis yang terkenal namanya ini ya, Boston Consulting Group. Ini menawarkan kepada perusahaan korporasi untuk mengelola unit-unit bisnis atau tadi saya meminjam istilah dari Mbak Neni adalah portofolio bisnis.
Kalau kita cuma punya anak perusahaan satu katakanlah, atau mungkin nggak punya gitu, kita nggak punya anak perusahaan ya namanya bisnis ya. Tapi kalau misalkan kita punya anak perusahaan atau istilah anak perusahaan itu sering beberapa perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan kata unit usaha strategis atau bahasa Inggrisnya adalah Strategic Business Unit (SBU). Nah, itu kita bisa menggunakan kata portofolio bisnis ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Neni. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai Boston Consulting Group Matrix ya, yang ada yang paling saya ingat adalah yang ada bintangnya, yang ada tanda tanyanya, yang ada sapi perahnya, yang ada anjingnya gitu ya, anjing lelah gitu ya. Itu semuanya punya arti ya, punya maksud ya, nanti kita bahas. Saya ingin menyapa Mas Rizky Surya Saputra, ada di sini? Matriks yang kedua apa Mas Rizky? Oke. Kembali lagi ke Mas Maulana, ada? Mas Maulana? Ya, matriks kedua yang akan kita bahas apa Mas? General Electric bukan Pak? Oke, ya, yang pasti. Itu jawabannya. Ulangi Mas. Ya. General Electric Pak. Oke, General Electric atau biasanya orang mengenalnya 9 cell, ya 9 cell itu 9 kolom ya. 9 cell General Electric screen atau ini juga General Electric tahu ya, itu perusahaan apa Mas? General Electric itu. Terkenal ya, General Electric ya. Kecuali di kelas kita kayaknya. Ya, nanti dicari itu apa itu perusahaan General Electric ya. Jadi General Electric itu bekerja sama dengan salah satu konsultan bisnis yang sangat terkenal ya di dunia. Ada juga kantornya di Indonesia dan di beberapa kota, namanya McKinsey ya. Mereka mempropose satu matriks namanya 9 cell matrix ya, matrix 9 kolom. Ya, nanti coba kita lihat. Nah, terakhir Mas Muhammad Arinal Haq, ada satu matriks lagi yang akan kita bahas. Apa itu? Ya Pak. Ada satu lagi matriks yang akan kita bahas. Jadi pada pagi hari ini kita akan bahas matriks 3 ya. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nini, namanya Boston Consulting Group Matrix. Kemudian Mas Maulana tadi juga menambahkan ada 9 cell General Electric dan McKinsey ya, ada matriks 9 kolom dari General Electric dan salah satu konsultan bisnis yang terkenal di dunia, McKinsey. Nah, satu lagi. Apa matriks? Parenting bukan Pak? Betul ya. Jadi parenting matrix ya. Jadi dari nama-namanya kan sebenarnya ini ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru hadir, baru datang, baru bergabung di virtual Zoom ini, kita ini sedang membahas mengenai strategi yang harus dilakukan atau strategi yang semestinya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berlabel korporasi. Maksudnya apa? Ya perusahaan-perusahaan yang memiliki anak-anak perusahaan atau holding company ya. Jadi dia punya anak-anak perusahaan yang bisa jadi ada yang bersifat related diversification atau juga unrelated diversification. Oke. Jadi itu sudah kita bahas kemarin, tapi kita langsung fokus di di 3 matriks itu aja. Ini terima kasih teman-teman juga sudah membantu saya tentunya dan memahami apa yang harusnya dipahami gitu ya. Jadi kenapa saya tegaskan di awal ada 3 itu supaya teman-teman benar-benar ingat ya. Setelah kuliah Pak Izra pagi ini teman-teman diperkenalkan oleh 3 matriks yang ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar ya untuk mengontrol
atau melakukan evaluasi terhadap kelangsungan bisnis dari setiap unit bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Atau tadi saya menyebutnya adalah strategic business unit atau unit usaha strategik. Ya, walaupun secara sederhana teman-teman bisa menyebutnya dengan anak-anak perusahaan. Saya mohon izin share screen dari slide sederhana dari saya ya. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Mbak Nini, teman-teman, namanya BCG Matrix ya. Jadi ini adalah salah satu matrix yang sangat terkenal. Jadi kalau misalkan kita ingin membahas, saya izin slideshow ya. Kita ingin membahas mengenai portofolio bisnis ya atau anak-anak perusahaan. Nah, di sini ada 4 kuadran. Ingat ya, dengan istilah kuadran ya, ada 4 kuadran. Dan saya ingin atau saya berpesan, ketika teman-teman dihadapkan dengan matriks, maka hal yang pertama kali harus diingat adalah sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, atau horizontalnya apa, vertikalnya apa. Kenapa Pak Izra? Karena dengan kita mengetahui sumbu vertikalnya apa, kemudian sumbu horizontalnya apa, itu kita bisa memahami ya makna dari setiap kuadran atau dari setiap simbol yang tercantum dalam setiap kuadran. Di sini kita punya 4 simbol. Ini simbol-simbol yang biasa dipahami atau yang biasa digunakan ya. Nah, tapi sebelum masuk ke simbol, tolong di area sumbu Y ya. Sumbu Y itu sumbu vertikal, di sini ada market growth rate. Artinya apa? Tingkat pertumbuhan pasar. Ya, ini ada high, kemudian di sini ada low. Ya, bacanya low ya. Kalau low itu hukum. Bacanya low ya. Kemudian di sisi yang sebelah atas atau horizontal atau sumbu X itu ada market share. Ya, jadi ada di sini ada simplifikasi. Kalau market share ini berkaitan dengan cash generation. Cash generation itu artinya bagaimana mendatangkan money, uang, gitu ya. Kemudian di sini cash usage ini adalah penggunaan cash seperti itu. Nah, di sini cara membacanya ya ada tanda tanya nih misalkan ya. Berarti cara membacanya di sini ketika market share-nya rendah, tapi tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi. Nah, makanya kemudian tanda tanya. Tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi, ya, pertumbuhan pasarnya tinggi, tapi kenapa market share-nya rendah? Makanya kemudian disimbolkan dengan question mark, tanda tanya. Itu cara bacanya. Yang kedua, di sini dilihat market share-nya tinggi, kemudian market growth rate-nya juga tinggi. Makanya kemudian disimbolkan dengan star. Kemudian yang sapi atau cash cow ini ya, ini diibaratkan sebagai sapi perah. Market share-nya tinggi, market growth rate-nya rendah. Ya bisa jadi ya ini memang sudah tidak bisa lagi ditingkatkan ya. Artinya memang ini sudah mature ya, sudah mentok ya. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan pasar yang ada untuk cash generation ya, memaksimalkan market share. Nah, kemudian yang terakhir ini ada dog ya. Ini sebenarnya anjing lelah ya. Kenapa dia lelah? Karena dia berada pada kuadran atau posisi di mana market share-nya rendah, kemudian tingkat pertumbuhannya juga rendah. Nah, ini yang kemudian menjadi PR. Ya, jadi sebenarnya begini teman-teman. Kalau misalkan katakanlah teman-teman punya 5 anak perusahaan. Nah, teman-teman bisa mengklasifikasi ya. Pertama tentunya mengidentifikasi ya. Teman-teman bisa mengidentifikasi dan kemudian yang kedua melakukan klasifikasi. Mana yang berada di kuadran anjing, mana yang berada di kuadran sapi, mana yang berada di kuadran tanda tanya atau question mark, mana yang ada di kuadran bintang atau star. Jadi nanti perusahaan bisa
melakukan corrective action ya, aksi korektif ya, atau mungkin sudah bisa mengevaluasi. Kalau misalkan ada unit bisnis yang ada di anjing, ini bisa gimana caranya supaya dia bisa bergeser ke sapi misalkan ya, atau mungkin paling tidak bisa bergeser ke tanda tanya, atau mungkin jadi ini semacam siklus teman-teman ya. Atau mungkin ya tugasnya perusahaan korporasi itu gimana caranya supaya tidak ada anak perusahaan itu yang berada di kuadran anjing ini ya. Jadi semuanya kalau bisa ya pinginnya ya kalau nggak di star ya di cash cow misalkan, kalau tidak atau mungkin di tanda tanya lah gitu. Tapi jangan sampai ada di kuadran yang ada anjingnya seperti itu. Jadi ini adalah matriks yang pertama ya, BCG metrik ya. Boston Consulting Group Matrix. Nah, lagi-lagi begini teman-teman, ini mungkin hanya sifatnya introduction ya, perkenalan. Kalau untuk lebih lanjutnya mungkin nanti akan kita bahas di mata kuliah yang lain ya, tapi paling tidak ini adalah cara bagaimana mengevaluasi keberlangsungan bisnis. Salah satunya adalah yang pertama dengan menggunakan matrix BCG ya, Boston Consulting Group seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman ingin memperdalam, teman-teman bisa pelajari Boston Consulting Group Matrix ya. Ini teman-teman yang mungkin ingin berkiprah atau berkarir di praktisi ya, di dunia praktisi, atau mungkin ya teman-teman ingin menjadi salah satu manajer atau mungkin analis gitu ya, analis bisnis ya, bisnis analis. Nah, ini teman-teman harus berkenalan terlebih dahulu dengan BCG ya, Boston Consulting Group seperti itu. Karena ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan korporasi. Next, berikutnya sudah jam berapa ini? Oke. 10 menit lagi. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Mas Maulana, GA ya, General Electric McKinsey 9-box matrix atau 9-cell matrix. Sebenarnya tidak terlalu berbeda ya antara BCG, Boston Consulting Group Matrix, dengan GA McKinsey ya, yang dipropos oleh General Metric dan McKinsey. Bedanya kalau tadi ada 4 kuadran, kalau yang ini ada 9 ya. Lagi-lagi kalau misalkan dihadapkan dengan matriks seperti ini, saya mohon teman-teman jangan panik ya. Teman-teman jangan pusing dulu. Duh Pak, ini macam-macam gitu, warna-warni lagi ya. Ini gimana cara memahaminya? Ya memang ini butuh penalaran ya, butuh pemahaman. Tapi tidak sesulit yang dibayangkan. Kalau teman-teman sudah langsung fokus pada matriks, sumbu matriksnya ya, yang di X ini ya, X ini yang sumbu horizontal, ada competitive strength of business unit, berarti ini kekuatan kompetitif dari unit bisnis. Kemudian di sini adalah yang di sumbu Y atau di sumbu vertikal, itu ada industry attractiveness ya, keatraktifan atau menariknya industri itu. Jadi ambil contoh nih misalkan ya, kita berada di posisi yang high ya. Jadi bacanya bukan high ya, tapi high. Jangan sampai keliru nanti baca high itu kalau orang Jepang ya, high ya gitu ya. Jadi kalau untuk membaca tinggi ini high ya. Jadi coba kita ambil contoh di yang di pertama ya, di protect position. Misalkan competitive strength, artinya unit bisnis yang kita miliki itu punya kekuatan kompetitif. Kekuatan kompetitif itu apa sih Pak? Ya artinya dia bisa bersaing nih secara kompetitif. Nah, ingat lagi, saya hampir lupa. Industri. Ngomong-ngomong masalah industri itu apa? Industri itu adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang atau sektor yang sama. Contoh misalkan industri makanan dan minuman. Ya, jadi food and beverage industry. Berarti di situ ya semuanya jualan makan sama minuman, nggak mungkin jualan obat-obatan. Ya, nggak mungkin jualan semen, nggak.
ada sendiri ya, atau chemical industry, berarti industri yang memang bergerak di sektor bahan-bahan kimia begitu ya. Jadi jangan ini seringkali misalkan membandingkan teman-teman ya, mungkin ini agak nyinggung-nyinggung, misalkan kita mau beli saham. Teman-teman mau beli saham, misalkan mau beli sahamnya Indofood, kemudian bandingkannya sama saham yang ada di keuangan misalkan, atau mungkin sama Garuda gitu. Ini nggak apple to apple dibandingkan. Jadi membandingkannya kan ada rumus tuh. Ya, misalkan kita ingin membandingkan PE ratio ya, price to earning ratio. Jadi nggak bisa tuh kita membandingkan PE-nya Garuda dengan PE-nya Indofood. Jelas beda lah industrinya. Harusnya gimana kalau misalkan teman-teman mau beli Indofood ya, berarti PE-nya Indofood dibandingkan dengan PE perusahaan yang lain yang sejenis. Contoh misalkan Ultra Jaya, contoh lagi misalkan Mayora, seperti itu. Ya, sama juga dengan ini, industry attractiveness ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengevaluasi keberlangsungan hidup unit bisnis yang kita miliki, maka kita coba posisikan dia sebenarnya ada di mana. Tentunya kita yang tahu ya. Jadi nanti tugasnya konsultan, ya teman-teman sebagai konsultan itu akan membantu perusahaan untuk melakukan positioning, atau tadi mungkin saya menggunakan kata klasifikasi ya. Diklasifikasikan ada di box yang mana nih? Ya, ini kan mystery box nih kan. Nggak mungkin semuanya ada di diverse. Wah, kalau di diverse semuanya bangkrut, berarti ini harus dilikuidasi. Kemarin kita sudah bahas ya tipe-tipe strategi. Nah, kalau misalkan kita menganalisis ya, ini singkat cerita nih ya, kita sudah menganalisis ya, konsultan juga sudah membantu perusahaan untuk menganalisis, kemudian ketemulah ternyata ada dari 5 unit bisnis yang kita punya, yang perusahaan punya, ada yang di protect position. Ya, dia high, kemudian industri attractiveness juga high. Berarti apa kesimpulannya? Ya udah, ini ya berjaga-jaga aja lah gitu. Tapi kalau misalkan di sini competitive strength-nya di tengah-tengah ya, medium gitu kan, enggak lemah ya, juga enggak strong juga ya, medium. Kemudian industri attractiveness-nya tinggi, maka sarannya apa? Invest to build ya. Dia harus investasi untuk membangun ya. Seperti itu. Terus kalau misalkan competitive strength-nya itu katakanlah tinggi tapi industrinya nggak terlalu menarik, ini harus selektif. Nah, jadi sebenarnya ini hanya apa ya, teman-teman, sebagai rambu-rambu ya. Saya ingin mengatakan rambu ya, rambu-rambu kalau misalkan kita ada di sini, maka suggestion-nya, sarannya adalah seperti itu. Begitu, teman-teman. Kalau contoh misalkan, Pak, kalau misalkan ada di low ya, berarti harus di diverse. Kalau misalkan ini, Pak, misalkan kekuatan kompetitifnya ada di sini, artinya ya lemah, tapi industri attractiveness-nya ya medium ya. Kita bisa melakukan ekspansi atau harvest. Harvest ini katanya kalau mau diartikan secara bahasa artinya memanen. Memanen itu ya artinya menjual ya, menjual mungkin anak-anak. Contoh misalkan saya lupa ya, Blue Band itu perusahaan apa ya. Tapi intinya ketika Blue Band itu tidak lagi menguntungkan bagi perusahaan Indo, itu ya udah dilepas aja. Namanya harvest atau mungkin divest seperti itu. Udah nggak cocok, ini kita rawat lagi. Mau dirawat, mau dikasih vaksin, mau dikasih apa juga udah gitu terus, itu nggak bisa naik-naik, itu udah lebih baik di ini. Wah, kok jadi warna kuning ini? Saya coret-coret ya. Ya, intinya begitu. Oke, ini ya sudah yang kedua, ini yang terakhir, 5 menit terakhir. Nah, ini teman-teman. Ini mungkin agak berbeda dari yang ada di buku. Ini saya ambil dari salah satu sumber rujukan di Harvard Business anak-anak manajemen ya. Ini saya ambil dari Harvard Business Review atau HBR ya, Harvard Business Review.
ketika membahas mengenai parenting matrix ini tadi yang disebutkan oleh Mas Arinal ya. Namanya aja udah parenting ya. Parenting itu apa? Ini yang mengasuh ya. Mengasuh anak-anak. Siapa yang diasuh? Yang diasuh adalah anak-anak perusahaan. Siapa yang mengasuh? Yang mengasuh adalah induk atau holding company. Nah, ini ambil contoh teman-teman ya. Jadi ada beberapa unit bisnis yang coba dikembangkan oleh perusahaan korporasi. Ada restoran A, ada restoran B, ada unit bisnis retail, ada unit bisnis food product, ada bisnis properti, ya, ada juga bisnis hotel. Mungkin nanti teman-teman bisa memastikan, tapi saya pernah diberi informasi oleh rekan bisnis saya waktu itu, McD, ya, itu sebenarnya katanya, ya, tapi ini perlu dicari kebenarannya. Tapi menurut saya, kenapa saya harus cerita, masuk akal penjelasannya. Jadi dia bilang, core bisnisnya apa, Zra? Kalau kamu tahu McD, ya setahu saya makanan ya, karena dia jual ayam gitu kan, jual burger, jual minuman. Tapi salah. Justru McD itu core bisnis awalnya adalah properti. Kok bisa? Loh, kamu lihat dong, di McD itu ada bangku-bangku kan sama gitu kan, terus mejanya, terus ya aksesorisnya. Jadi karena mereka punya franchise, maka yang dijual pertama kali adalah propertinya, gitu ya. Ya saya, oh iya masuk akal juga ya, karena kalau kita datang ke McD, ya bangkunya, kursinya, ya mejanya, kemudian katakanlah talamnya, ya terus untuk sausnya, gitu kan, itu kan. Terus mungkin kalau yang bagian dalam mungkin nggak begitu tahu kita ya, karena kan nggak bisa masuk gitu ya. Tapi kan ada mungkin lemari penyimpanan gitu ya. Terus kemudian ada alat penggorengan gitu kan. Itu mungkin juga bagian dari bisnis yang mereka. Jadi ternyata bisnis yang tampak seperti McD yang kita lihat core bisnisnya adalah food and beverage katakanlah ya. Tapi sebenarnya ada unit bisnis lain yang bisa dikembangkan dari situ. Maka ini contoh teman-teman ya, ada satu perusahaan ya, dia punya ada restoran, ya ada retail, ada food product, ada properti, ada hotel. Nah, di sini lagi-lagi saya ingin mengingatkan untuk yang ketiga kalinya atau untuk yang kesekian kalinya, untuk memahami ini langsung lihat sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Nah, di sini di sumbu X ada fit ya, between parenting opportunities dan parenting karakteristik. Pak, bahasa sederhananya fit apa? Cocok ya atau sesuai ya. Atau kalau ini adalah kata benda maka kesesuaian atau kecocokan. Kecocokan antara peluang-peluang asuhan ya, parenting opportunity dan karakteristik parenting. Jadi karakteristik dari holding company-nya seperti itu ya. Kemudian yang di sumbu Y-nya itu ada misfit, kebalikannya ya, ketidakcocokan antara critical success factor ya, faktor-faktor kunci kritis atau kunci keberhasilan, dan parenting karakteristik atau dengan karakteristik induknya. Ambil contoh teman-teman, di slide yang sudah disampaikan oleh teman-teman, di situ ada 5 wilayah ya. Saya menyebutnya 5 wilayah. Ada heartland, kemudian ada edge of heartland. Mohon maaf ini tulisannya setelah saya besarkan itu jadinya rusak ya. Nanti teman-teman bisa googling atau searching parenting matrix ya, itu langsung dapat itu. Kemudian di sini ada balas ya. Oh, saya artikan ya, heartland itu artinya wilayah inti, edge ya of heartland itu adalah tepi inti, balas itu artinya pemberat ya. Kemudian di wilayah keempat di sini ada alien territory, ini adalah wilayah asing ya, alien ya. Kemudian di sini ada value trap, jebakan nilai. Ini ada 5 wilayah. Nah, kemudian karena ini adalah parenting matrix atau matrix asuhan, kita sebagai konsultan itu berusaha untuk menempatkan perusahaan-perusahaan atau unit-unit bisnis itu di wilayah mana saja ya.
Ada pertanyaan, Pak, apakah harus di semua wilayah? Nggak harus. Bisa aja semuanya di Heartland, tapi kok kayaknya nggak mungkin semuanya di Heartland ya. Ya tergantung kemudian hasil analisis kita itu seperti apa, kemudian kita mengklasifikasinya di mana. Sebenarnya itu kata kuncinya. Nah, ambil contoh misalkan, coba ya kita buat ini misalkan restoran B. Restoran B itu berarti kecocokan antara peluang asuhan dengan karakteristik perusahaannya itu tinggi. Ya, kok bisa Pak? Ini restoran ini bisa tinggi, Mas, Mbak. Di sini judulnya adalah Parenting Fit Metrics for a Diversified Food Company. Jadi holding company-nya adalah food company. Ya, mohon ini digarisbawahi ya, food company, perusahaan makanan. Kira-kira kalau perusahaan makanan kemudian punya diversifikasi restoran, itu kira-kira cocok nggak? Cocok ya, teman-teman ya. Coba. Cocok seperti itu. Makanya di sini adalah daerah inti, gitu maksud saya. Ya, jadi yang pertama diingat adalah setelah tadi memahami sumbunya, sumbu X dan sumbu Y, maka teman-teman harus lihat ini perusahaan holding company-nya apa. Ya kalau semen nggak mungkin lah, semen jualan ini ya, jualan restoran kayak gitu kan. Nah, itu juga jadi pertanyaan gitu. Tapi kalau semen properti masih masuk kayak gitu. Makanya itu tugas teman-teman fit between parenting. Nah, kalau di sumbu X-nya di sumbu Y-nya bagaimana? Ketidakcocokan antara critical success factors ya dan karakteristik asuhannya rendah. Berarti ketidakcocokannya rendah, berarti bagus ya. Kalau yang di sini yang semakin tinggi itu yang semakin bagus. Kalau yang di sini ya menurut saya caranya adalah kalau ketidakcocokan, karena diawali dengan kata misfit ya. Kalau ketidakcocokannya tinggi berarti kan semakin tidak bagus. Kalau di sini adalah ketidakcocokannya rendah. Wajar ya. Jadi kalau ketidakcocokannya rendah berarti dia masuknya di Heartland. Contoh mungkin yang harus diperhatikan, misalkan value trap, jebakan nilai. Mungkin bisnis hotel itu menarik ya, menjanjikan. Tapi saat ini coba hotel-hotel semuanya sedang melakukan survival strategi ya. Strategi bertahan ya, karena pandemi. Tentunya banyak orang yang tidak melakukan traveling ya. Sama ketika kami diberi amanah untuk merawat hotel, saya berulang kali bilang hotel itu diterpa oleh 2 badai ya. Badai yang pertama kepindahan bandara dari International Adi Sucipto Airport ya ke New York gitu ya. Kok New York, Pak? Ya, New Yogyakarta International Airport ya. Jadi dari Adi Sucipto pindah ke New York itu tentunya juga memberikan dampak konsekuensi tersendiri seperti itu. Nah, coba ambil contoh tadi hotel ya, value trap, jebakan nilai ya. Mungkin kesesuaiannya oke, di sini tinggi, tapi ketidakcocokan dengan faktor kunci keberhasilan dan karakteristik parentingnya di sini juga tinggi ya. Jadi food company gitu ya, kemudian dia punya hotel. Sebenarnya oke, tapi bisa jadi ini adalah jebakan nilai gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, teman-teman ya. Saya ulangi, ada 5 wilayah, ada Heartland, Edge of Heartland, Balas ini adalah pemberat ya. Pemberat ini mungkin ketidakcocokannya mungkin kesesuaiannya rendah, low ya. Tapi di satu sisi ketidakcocokannya juga rendah gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga cocok dengan karakteristik dan faktor-faktor kunci keberhasilan dari food company gitu ya. Tapi sayangnya di sini peluang dari parenting dan karakteristik parentingnya itu rendah, sehingga ya hati-hati juga nih properti ini kalau misalkan nggak ditangani serius ini akan menjadi pemberat ya, sesuai dengan namanya di sini Balas seperti itu. Begitu teman-teman presentasi dari saya. Ini memang sengaja tidak saya libatkan teman-teman, paling tidak teman-teman hanya melihat karena ini materi saya yakin
sederhana tapi agak susah ya untuk dipahami. Begitu ya? Setuju nggak Mas Arinal, Mas Maulana, Mbak Neni, dan teman-teman? Iya, Wak. Oke, jadi memang mohon maaf ini langsung saya take over. Yang penting teman-teman tadi sudah membuat materi, presentasi, semuanya sudah saya nilai. Dan khawatir nanti kalau misalkan terlalu lama, teman-teman juga mungkin ada kesibukan yang lain sehingga tadi saya beranggapan untuk men-take over itu ya. Paling tidak di sini sekali lagi sebelum saya tutup ada 3 matriks yang kita bahas. Yang pertama ada BCG matrix, yang kedua ada 9 cell atau 9 box GA McKenzie matrix, dan yang ketiga adalah parenting matrix. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa teman-teman ingat-ingat ya ketika nanti teman-teman berkiprah menjadi praktisi atau paling tidak bekerja di perusahaan besar ya, di perusahaan multinasional atau international company, teman-teman tidak asing lagi dengan istilah-istilah matriks yang tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman besok dipercaya oleh pimpinan, dipercaya oleh direksi, dipercaya oleh para stakeholder gitu ya, pemangku kepentingan, teman-teman sudah bisa mencuri perhatian dengan memahami beberapa matriks yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Kepada Cak Arman, nanti saya kirim ininya, tolong nanti dibantu ya. Di-cut aja yang awal, dimulai dari salam saya ya, sampai nanti yang terakhir. Itu sebelum saya tutup, ada pertanyaan, Pak, minggu depan masuk tidak? Ya, minggu depan masuk atau tidak? Supaya, karena juga minggu depan juga kita lebarannya hari apa ya? Hari Kamis ya. Jadi maksud saya kita masih kuliah seperti biasa dan mungkin minggu depan juga setelah C, B berarti nanti tuan rumahnya seperti itu, karena setelah vaksin ini, setelah vaksin yang kedua, mohon maaf teman-teman, ya imun saya harusnya bisa ini ya, ini mungkin lagi pembentukan, tapi saya ngerasanya sekarang ini gampang ngantuk. Wah, ini cari-cari alasan ya, sebenarnya walaupun nggak divaksin juga sering ngantuk gitu ya, tapi memang itu gampang ngantuk dan gampang capek seperti itu ya. Jadi jangan salahin vaksin sebenarnya sih, cuman saya nggak tahu ya apakah karena ini sugesti vaksin, karena untungnya saya masih sehat. Ada beberapa teman yang begitu vaksin sakit gitu ya, beberapa hari tidak masuk kantor. Nah untungnya saya masih bisa beraktivitas, tapi memang tidak seaktif seperti biasanya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi minggu depan teman-teman kita masih masuk ya, dan masuknya sekali aja, artinya sama modelnya seperti sebulan ini yang kita sudah pernah lakukan ya, tidak di kelas masing-masing. Minggu depan tuan rumahnya ada di kelas B. Begitu, mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin scroll dulu dari atas ke bawah. Ini Milenia Ayu Nur Aini, di bagian depannya dikasih kelas ya. Terus yang 62857 ini siapa? Saya nggak bisa mendetek nanti, jadi nanti nggak bisa fair saya memberikan nilai. Tolong Mas Abai, ini yang di depan itu kelasnya, bukan NIM-nya ya, Mbak Milenia. Terus oke, terus yang 62857 ini mohon disesuaikan. Terus Afifah, ini Afifah ada di kelas mana? Tolong Mbak Afifah. Oke, ini Silvi, Sofia, Rizya, Frista, Herlini, Ifada, Imas, Inaya. Farida Nur Aziza, ini kelas apa? Dibuat di depannya gitu ya. Muhammad Arinal Haq juga ya, kelas C dibuat depannya ke nama kelasnya ya. Kemudian Vina Rizky Fadilah. Oke, terima kasih buat 51 partisipan yang sudah bergabung pada kuliah pagi ini.
Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan sampai ketemu di hari Senin. Seperti itu ya, Senin jam 9.45 nanti saya ingatkan melalui link Zoom yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Ya, istirahat ya. Terima kasih, Pak. J.